Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah manajemen dan organisasi. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu menganalisis budaya organisasi di Yayasan Rumah Harapan kita menggunakan metode OCAI. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nandika Aditya, yang kedua ada Andri Juniana, yang ketiga ada Delisa Jahro, yang keempat ada Syidik Nasrullah, dan yang kelima ada Albia Papiansa. Untuk pembahasan pada video ini, kami akan membahas 4 bab. Untuk pembahasan pada video ini, kami akan membahas yang pertama latar belakang, selanjutnya gambaran umum organisasi, kemudian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Budaya organisasi merupakan elemen fundamental dalam menentukan bagaimana suatu organisasi berfungsi dan mencapai tujuannya. Competing Values Framework, Cameron dan Pym pada tahun 2006 mengidentifikasi 4 jenis budaya utama: advokasi, hierarki, market, dan clan. Setiap budaya memiliki karakteristik unik yang mengaruhi pengambilan keputusan, komunikasi, dan interaksi anggota organisasi. Dalam konteks Yayasan Rumah Harapan kita di Kota Tasikmalaya yang fokus pada aktivitas sosial dan pemberdayaan masyarakat, budaya organisasi yang memegang peran penting untuk mendukung pencapaian visi dan yayasan. Yayasan ini memiliki keterpaduan tinggi, inovasi, stabilitas, dan efisiensi yang dalam melayani kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Yang pertama, ada budaya klan, menitik beratkan kebersamaan dan kolaborasi, memperkuat solidaritas dan komitmen bersama. Yang kedua, ada budaya edukasi, mendorong inovasi dan kreativitas untuk menemukan solusi bagi masalah sosial kompleks. Yang ketiga, ada budaya hierarki, menyediakan struktur dan aturan untuk menjaga stabilitas operasional. Yang keempat, budaya market, menekankan hasil dan efisiensi untuk memastikan penggunaan optimal sumber daya. Keempat budaya ini saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, stabil, inovasi, dan berorientasi pada kemanusiaan. Analisis budaya organisasi di Yayasan Rumah Harapan kita bertujuan untuk mengidentifikasi pola dominan dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan yayasan dalam melayani masyarakat. Gambaran umum organisasi. Yayasan Rumah Harapan Kita (RHK) adalah holding foundation yang menaungi berbagai lembaga sosial di Tasikmalaya. Fokus pada pengembangan kelompok rentan dan meningkatkan kepedulian masyarakat. Yayasan ini didirikan pada tahun 2022 dari komunitas Pagar Asik. Yayasan ini berperan sebagai badan hukum, sementara Pagar Asik berperan sebagai organisasi kerelawanan. Adapun visi dari yayasan ini yaitu menjadi pionir transformasi sosial di Kota Tasikmalaya pada tahun 2027 demi tercapainya masyarakat inklusif dan berdaya melalui pembangunan manusia secara holistik. Adapun misi utama yaitu pertama, pendidikan dan pembinaan anak marginal secara holistik. Kedua, pemberdayaan ekonomi lokal. Tiga, kesehatan dan kesejahteraan. Empat, inovasi sosial dan teknologi. Lima, pelibatan partisipasi masyarakat terutama anak muda. Legalitas yayasan ini memiliki beberapa legalitas. Pertama ada AD atau ART, kemudian ada SK Kemenkumham, ada izin Dinsos, ada akreditasi FSA, dan terdaftar di Kesbangpol Tasikmalaya. Untuk program utamanya ada 4. Pertama yaitu empowerment, di mana program ini merupakan pemberdayaan penerima manfaat melalui bantuan untuk buruh tani, seperti socio entrepreneurship dan layanan CSR. Kedua ada SINI atau Social Innovation Academy, di mana program ini merupakan pelatihan bagi penggiat sosial, termasuk webinar, bootcamp, dan platform digital edukasi. Ketiga ada Rucita atau Rumah Cerita Kita, di mana program ini merupakan pendampingan kesehatan mental untuk anak-anak dan keluarga. Ada pelayanan yang diberikan yaitu layanan pekerja sosial dan kampanye kesehatan mental.
Dan yang terakhir yaitu Beri Senyuman, merupakan program pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak binaan melalui program pembinaan anak asuh, kegiatan bulanan rutin dan event karitatif. Yayasan RHK ini berkomitmen untuk membangun masyarakat mandiri dan inklusif melalui pendekatan holistik serta inovasi sosial. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Data penelitian ini didapatkan dari menghitung rata-rata jumlah skor dari keenam dimensi budaya OCE. Pada penelitian ini, peneliti menjabarkan budaya dari setiap dimensi OCE. Di antaranya karakteristik dominan, pola kepemimpinan, manajemen anggota, perekat organisasi, penekanan strategi, dan kriteria sukses. Selain dari keenam dimensi, data penelitian ini juga didapatkan dari jumlah rata-rata skor tiap dimensi. Dari seluruh dimensi rata-rata mencerminkan bahwa organisasi ini memiliki budaya keren, namun pada dimensi kedua yaitu pola kepemimpinan mencerminkan budaya edokrasi, yang berarti pola kepemimpinan pada organisasi ini inovatif, fleksibel, dan dinamis. Nah, selanjutnya hasil penelitian dari persepsi pimpinan organisasi. Hasil kuesioner budaya organisasi model WCAI dengan indikator yang digunakan meliputi karakteristik dominan, pola kepemimpinan, manajemen anggota, perekat organisasi, penekanan strategi, dan kriteria sukses yang dapat berbentuk suatu budaya organisasi model WCAI, yaitu budaya klan, budaya edukasi, budaya hierarki, dan budaya market. Nah, untuk tabel data WCAI persepsi pemimpin bisa dilihat pada tabel di samping. Nah, hasilnya dari rata-rata jawaban tersebut akan dipetakan menjadi sebuah radar yang akan memberi gambaran mengenai budaya organisasi menurut pimpinan yayasan RHK atau organisasi ini pada saat ini dan pada masa mendatang, dan hasilnya bisa dilihat di gambar di samping. Dengan hasil analisis budaya organisasi model OCE menurut persepsi pimpinan organisasi menunjukkan bahwa persepsi budaya saat ini adalah budaya klan. Bisa dilihat dari tabel, budaya klan memiliki nilai 30, yaitu nilai terbesar untuk budaya saat ini. Namun terdapat data atau terdapat nilai yang sama pada data di masa yang akan mendatang, yaitu nilai pada klan dan edukasi, dan keduanya memiliki nilai 32. Selain dari persepsi pemimpin, ada juga dari persepsi anggota organisasi. Hasil kuesioner budaya organisasi model WCAI dengan indikator yang digunakan meliputi karakteristik dominan, pola kepemimpinan, manajemen anggota, perekatan organisasi, penekanan strategi, dan kriteria sukses yang dapat berbentuk suatu budaya organisasi model WCAI, yaitu budaya klan, budaya edukasi, budaya hierarki, dan budaya market. Nah, untuk tabel data WCAI persepsi anggota bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, hasil dari persepsi anggota dapat dipetakan menjadi sebuah radar yang akan memberi gambaran mengenai budaya organisasi menurut anggota yayasan pada saat ini dan pada saat mendatang, dan hasil dari radarnya bisa dilihat pada gambar di samping. Hasil analisis budaya organisasi model OCAI menurut persepsi anggota menunjukkan bahwa persepsi budaya saat ini adalah budaya klan. Nah, hasil analisis budaya organisasi model OCAI sama dengan budaya saat ini. Budaya organisasi yang diharapkan oleh yayasan ini berdasarkan anggota yayasan untuk kedepannya adalah budaya klan. Jadi budaya saat ini dan budaya yang diharapkan sama, yaitu budaya klan. Untuk nilai bisa dilihat pada gambar di samping. Pengaruh budaya terhadap keberhasilan dan kegagalan. Budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Dalam kasus Yayasan Rumah Harapan Kita atau RHK
Budaya yang dominan adalah budaya klaim, yang menekankan kebersamaan, loyalitas, dan kerja tim. Budaya ini menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan mendukung, di mana anggota merasa seperti bagian dari keluarga besar. Hal ini meningkatkan loyalitas dan motivasi anggota, yang pada akhirnya berdampak positif pada kualitas layanan dan stabilitas organisasi. Sebaliknya, kegagalan dapat terjadi jika ketidaksesuaian antara budaya yang diinginkan dan diterapkan. Misalnya, jika nilai inovasi atau fleksibilitas advokasi tidak diaplikasikan dengan baik, organisasi bisa kesulitan beradaptasi dengan perubahan atau menghadapi tantangan baru. Ataupun pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku anggota. Budaya organisasi juga sangat mempengaruhi perilaku anggota. Gaya kepemimpinan yang selaras dengan budaya klaim mendorong hubungan yang akrab dan penuh dukungan antara pemimpin dan anggota. Hal ini menciptakan motivasi intrinsik yang kuat dan mendorong kerjasama tim yang baik. Dalam lingkungan seperti ini, anggota cenderung lebih produktif karena merasa dihargai dan didukung secara emosional maupun profesional. Sebaliknya, budaya yang terlalu kaku atau kompetitif tanpa adanya keseimbangan dapat menyebabkan tekanan berlebih dan mengurangi produktivitas. Adapun langkah konkret untuk mengubah atau meningkatkan budaya organisasi, yang pertama ada menetapkan basic, misi, dan nilai-nilai inti secara jelas dan relevan. Nilai-nilai ini harus mencerminkan budaya yang diinginkan oleh organisasi dan menjadi landasan dalam setiap keputusan dan tindakan. Komunikasi yang efektif mengenai nilai-nilai tersebut kepada seluruh anggota organisasi sangat penting agar mereka memahami arah dan tujuan bersama. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan anggota. Program pelatihan yang dirancang khusus untuk memperkuat nilai budaya dan meningkatkan keterampilan kepemimpinan akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang ketiga, komunikasi terbuka dan transparan di semua tingkatan organisasi. Organisasi dapat mengadakan forum diskusi rutin atau pertemuan tim untuk mengevaluasi dan memperkuat nilai-nilai budaya. Di samping itu, mendengarkan masukan dan aspirasi anggota akan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan partisipatif. Yang keempat, memberikan penghargaan dan pengakuan kepada anggota. Penghargaan ini bisa dalam bentuk apresiasi publik, insentif, atau peluang pengembangan karya. Selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian mengenai budaya organisasi di Yayasan Rumah Harapan Kita atau RHK ini menunjukkan bahwa budaya klaim menjadi karakteristik dominan dalam lingkungan kerja yayasan ini. Budaya klaim menekankan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan kerjasama tim yang solid. Hubungan antar anggota yayasan terjalin erat dengan suasana kerja yang inklusif dan mendukung. Pimpinan dalam organisasi berperan sebagai mentor yang membimbing dan memfasilitasi perkembangan anggota, menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan harmonis. Hal ini memberikan dampak positif terhadap motivasi, loyalitas, dan produktivitas anggota serta berkontribusi pada pencapaian visi dan misi yayasan. Selain itu, yayasan menyediakan program pengembangan personal seperti capacity building yang mendukung pertumbuhan individu dan profesional. Program ini memperkuat ikatan antara anggota, meningkatkan keterampilan, dan menciptakan komitmen terhadap organisasi. Dengan penekanan pada pengembangan sumber daya manusia dan komunikasi terbuka, yayasan mampu membangun budaya yang sehat dan berkelanjutan. Namun, untuk meningkatkan budaya organisasi lebih lanjut, beberapa langkah konkret direkomendasikan seperti memperjelas dan memperkuat nilai inti, memberikan pelatihan yang sesuai, serta mendorong partisipasi aktif anggota. Komunikasi transparan dan pemberian penghargaan juga penting dalam memastikan perubahan budaya yang efektif. Dengan langkah-langkah ini, Yayasan Rumah Harapan Kita dapat terus meningkatkan budaya organisasinya untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dalam pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih.